Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, saya Riki Ardiansah, nomor NIM 2031537728883, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Sungai Liat, Bangka Belitung, akan melakukan praktik mengajar uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Ini identitas saya. Hari ini 30 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik ya. Kok kurang semangat ini? Coba yelnya coba. SMK Bisa. kurang kompak. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK NKRI Hargawati ya. Baik, anak-anak, kita masih ketemu dalam pembelajaran daring ya. Jadi kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatannya, sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jaraknya agar kita selalu terhindar dari COVID ya. Dan selalu jaga kesehatan, makan yang bergizi dan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Baik, untuk memulai kita hari ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Alvin, ketua kelas. Silakan Alvin dipimpin untuk doa. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih Alvin untuk doanya. Semoga pelajaran kita hari ini mudah untuk diterima ya. Jadi dimudahkan agar kita mendapat nilai yang maksimal nanti di ujian-ujian yang akan datang. Baik, untuk link absen Bapak akan share di WA ya. Bapak akan share, nanti silakan di absen untuk pertemuan yang daringnya. Ya, ini Bapak share dulu di WA. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini ya kita jam 1 ya. Cuman tadi mungkin agak telat karena kendala sinyal ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, Bapak ada pantun nih. Ke pasar pagi beli ketan. Ketan dimasak untuk lauk gulai. Ayo anak-anak, siapin catatan, pelajarannya sebentar lagi kita mulai. Oke. Baik, anak-anak, hari ini tadi pagi Bapak juga ada tamu ya, kedatangan tamu dari kakak kelas Anda. Mungkin kalau misalnya Anda baru masuk kelas 10 kemarin, pas awal-awal pertemuan kemarin, mungkin masih ketemu dengan kakak kelas Anda yang baru lulus ya. Jadi kakak kelas Anda ternyata alhamdulillah diterima di kepolisian Polda Bangka Belitung ya. Tadi ada WA juga, WA. Jadi Bapak nanya kira-kira melenceng nggak dari cita-citanya ketika masuk multimedia kemarin gitu. Sekarang kan jadi polisi, ilmunya kepake nggak gitu. Ternyata alhamdulillah masih kepake ilmunya. Jadi di Polda Bangka Belitung itu tugasnya ya ternyata mendesain spanduk, mendesain stiker, desain brosur, desain poster yang nggak jauh-jauh dari ilmu multimedia gitu. Jadi ilmunya masih tetap kepake anak-anak. Jadi jangan jangan berkecil hati ya. Multimedia itu ilmunya sangat luas sekali
Jadi dimanapun Anda berada, nanti kerjanya ilmu multimedianya tetap bisa kepake. Baik, untuk materi hari ini Bapak akan share dulu materinya. Oke, jadi kita berbicara masih tentang format gambar. Jadi ini adalah format gambar. Ini ada sebuah kata bijak yang mungkin bisa kita petik sebagai pembelajaran. Jadi kita bisa mulai dari mana yang kita bisa, silakan dilakukan gitu ya. Nah, ini bisa di mute dulu yang belum di mute. Jadi ini adalah materi kita tentang hari ini. Kita berbicara tentang format gambar. Pertemuan kemarin juga sudah format gambar ya, tapi ini kita bicara tentang peta konsep yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah yang pertama itu jenis format gambar. Materinya nanti kita akan pelajari yaitu format file gambar raster dan format file gambar vektor. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama kita mendiskusikan berbagai format gambar dan yang kedua itu menempatkan berbagai format gambar. Indikatornya memahami dan mengetahui format gambar yang keterampilannya menyimpulkan dan mengkategorikan format gambar. Tujuan pembelajaran kita belajar materi ini adalah yang pertama itu agar peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengetahui format gambar yang akan dipilih sesuai kebutuhan dengan tepat. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan dan mengkategorikan format gambar yang dipilih sesuai kebutuhan dengan optimal. Baik anak-anak, untuk membangkitkan semangat kita pada pertemuan kali ini, coba sekarang anak-anak ini ya masuk ke kuisis yang akan Bapak share sebentar. Yang akan Bapak share di WA ya, di WA coba dilihat WA-nya. Ini akan Bapak share untuk kita bermain bersama dulu. Oke, start. Agak paham gua. Ya, ada pertanyaan bisa dijawab. Why? Dijawab aja nggak apa-apa. Pak salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, dicoba. Wih. Pusing gua. Pusing terus. Wih, karikatur. Ya Allah. Kenal aja. Yos. Ih, raster. Belum ada yang benar. Di gambaran tadi. Efek tak sekolah. Nah, tuh peringkatnya tuh. Wih, GG Kak Bro. Jago aku. Nah, wah, Wow. Nuke menang tuh. Pemenangnya adalah Nuke, juara 1. Pinter Nuke. Congrats. Nah. Pinter Nukenya. Yang lain nanti bisa belajar lagi ya. Pelajaran kita tentang hari ini nanti bisa dibuka-buka lagi. Baik, Bapak akan lanjutkan presentasi pelajaran kita. Nah, ini ada sebuah gambar ya yang bisa disimak ya. Jadi ada dua buah gambar, yang kiri dengan yang kanan.
serupa tapi tidak sama gambarnya. Oke ya. Silakan diperhatikan dulu. Oke. Coba Bapak ingin minta pendapatnya dari Rosmala. Kira-kira pendapatnya gimana tentang gambar ini, Ros? Yang Halo, Ros? kiri foto, Pak. Yang Yang kiri kiri gimana? foto. Yang Hmm, yang kiri foto. Nah, yang satu nih kayak digambar tangan, Pak. yang Gambarnya. kiri ini foto, kalau yang kanan gambar tangan gitu. Oke. Oke, kita tampung dulu ya. Kalau pendapatnya Nuke, coba. Kalau yang kiri gambar dari kamera, kalau yang Hmm, kanan gambar dari komputer. Kalau yang kiri gambar dari kamera, kalau yang kanan gambar dari Komputer. komputer. Oke. Oke, kita tampung dulu ya. Tentang pendapatnya tadi Rosmala dan pendapatnya Nuke. Oke. Oke, untuk meyakinkan pendapat kawan-kawan kita tadi, coba kita nonton video dulu nih. Ya, silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut ini. Hello design friends, and welcome to a new video. Today we're Tampil going to Pak show you the video differences audio. between vector and Silakan raster graphics. disimak ya. Let's start with a quick explanation of raster graphics. They are made of millions of colored picture points. You may know them as pixels. Vector graphics are made of anchor points, which are defined by coordinates and mathematical formulas. Through paths, these anchor points can then be connected, rounded, and colored in. Let's look at some examples to see what that means. Because raster graphics have a limited amount of pixels, they become blurry when scaled up in size, whereas vector graphics are mathematically recalculated, and scaling won't affect their quality. However, when we scale the graphics down, they both look good. And there's also a difference in file size. Take the Slack for an example. The vector graphic has a file size of 152 kilobytes and consists of 2 elements. The raster graphic is 2.7 megabytes and consists of almost 200,000 pixels. When scaling the Slack up in size, the size of the raster graphic also increases in size, proportional to its number of pixels. The vector graphic file, on the other hand, stays the same. So now that we know the differences, when do we use what? Raster graphics are used for almost everything, but it's best to use them for detailed images, whereas vector graphics are used for less detailed images such as logos, text, and illustrations. Raster graphics are created by us every single day. Every time you take a picture, save a JPEG file on your computer, or screenshot certain snaps on your phone, you create a raster graphic. With vector graphics, it's a little bit more complicated. Every anchor of every object has to be placed individually in a vector program. Both raster and vector graphics can be converted into the other file. Although converting a vector graphic is a lot easier because the computer can simply render a graphic as pixels. The raster graphic, on the other hand, has to be retraced with paths, and the outcome is often different to the original. The path can also be created with an image tracing. The result of that can be either detailed, rough, or rather interesting. And that is it. Oke, coba Bapak setelah melihat tampilan tayangan tadi, kira-kira apa yang bisa anak-anak tangkap dari tayangan tadi? Coba Bapak ingin pendapatnya Renal, coba Renal. Semua foto bisa dibuat jadi gambar vektor, Pak. Semua foto Terus bisa. jadi gambar vektor. Kalau pendapatnya Alvin, gimana Pin? So, raster tuh untuk foto, Pak. Raster itu untuk foto ya. Oke, baik. Coba sekarang kita simak pemaparan Bapak tentang materi kita hari ini yang akan Bapak tampilkan dalam bentuk slide ya. Oke.
Jadi materi kita pada hari ini adalah jenis format gambar. Yang pertama itu format gambar raster atau bitmap. Format gambar raster atau bitmap ini adalah sebuah gambar yang terdiri dari kumpulan dot atau titik kecil yang berbentuk persegi 4 dalam sebuah grid. Jadi raster itu sebagian orang menyebutnya bitmap, itu sama ya, sama saja. Jadi raster itu juga kita sebut sebagai bitmap, sama ya. Terus contoh dari format gambar ini adalah satu misalnya PNG, atau yang paling sering anak-anak lihat itu JPEG ya, JPEG itu paling sering dilihat ya. Di kamera handphone juga pakai JPEG kan ya. Terus yang kedua itu format TIFF. Yang berikutnya format GIF. Sebenarnya ada banyak sekali format-format gambar ini, tapi yang Bapak ambil contoh di sini 4 dulu. Nanti materi berikutnya kita akan berbicara tentang banyak sekali format gambar. Nah, ini kalau gambar raster itu kita perbesar sampai berapa kali zoom, akan nampak kotak-kotak warna seperti itu ya. Jadi satu kotak itu diwakili oleh 3 warna RGB, red, green, dan blue yang saling mengisi. Kalau misalnya kita zoom, nanti gambarnya akan pecah ya, istilahnya kita sebut sebagai gambarnya pecah atau blur, yang nampak nanti kotak-kotak seperti itu. Format gambar raster ini kalau kita perbesar sampai ukuran itu sampai segitu ya, sampai besar banget ya. Nah, terus format gambar raster ini kita gunakan yang pertama itu untuk mengirim gambar preview desain misalnya. Terus yang kedua itu untuk nyetak foto. Tadi betul ya pendapat temanmu tentang foto untuk gambar raster. Terus yang berikutnya itu kita gunakan untuk media online. Misalnya untuk website, Instagram gitu ya. Untuk Facebook. Terus untuk pertukaran data. Nah, berikutnya format gambar raster ini jangan digunakan untuk yang pertama misalnya membuat desain yang bisa diedit. Jangan ya. Jadi kalau misalnya kira-kira pengen membuat foto yang gambarnya desainnya bisa diedit, jangan digunakan gambar raster. Nah, untuk membuat berikutnya, untuk membuat gambar raster, untuk gambar raster ini kita gunakan juga untuk membuat desain ilustrasi atau logo dan icon. Nah, untuk gambar raster itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan mengenal format gambar vektor. Jadi yang pertama tadi raster, yang kedua vektor. Format gambar vektor ini yaitu gambar yang terbuat dari kurva, garis, titik yang dikalkulasi oleh komputer menggunakan persamaan matematika. Contoh dari format gambar vektor ini ya itu ya, ada EPS, ada SVG, AI ini Adobe Illustrator, CDR ini CorelDRAW, dan lain-lain. Ada banyak ya contoh-contoh dari gambar vektor. Nah, gambar vektor ini anak-anak, kalau misalnya tadi gambar raster itu kita perbesar akan pecah, kalau gambar vektor ini tidak, sampai diperbesar sebesar apapun tidak akan pecah. Contohnya kayak di video tadi ya, ada sebuah gambar, ada kotak dan lingkaran, ketika diperbesar tidak akan mengalami yang namanya pecah atau blur. Sedangkan kalau raster akan mengalami pecah atau blur itu ya. Nah, format gambar vektor ini kita gunakan yang pertama untuk membuat dan mengolah desain. Jadi desain-desain baju, kayak desain batik, itu kita gunakan format gambar vektor. Dan yang berikutnya misalnya membuat logo sekolah atau logo band gitu ya, kita gunakan format gambar vektor. Juga icon komputer atau icon apa yang kita sering lihat, digunakanlah format gambar vektor. Atau membuat maskot misalnya kayak gambar di bawah itu ya. Terus yang berikutnya, gambar vektor ini kita gunakan untuk membuat gambar ilustrasi, misalnya kayak komik, yang suka baca komik ya, mungkin sering ketemu nih dengan format gambar vektor. Itu dibuatnya menggunakan format gambar vektor untuk komik, untuk
karikatur ya, kita gunakan format gambar vektor. Nah, format vektor ini juga punya kekurangan nih. Jangan gunakan format gambar vektor untuk yang pertama untuk pengolahan foto. Jadi foto hasil dari kamera itu bentuknya kan raster tadi kita sudah pelajari. Nah, ini jangan digunakan untuk ngedit foto. Format vektor itu tidak bisa untuk mengedit foto, walaupun bisa juga hasilnya tidak akan maksimal. Nah, format gambar vektor juga jangan kita jadikan bahan untuk review kepada pelanggan, karena tidak semua pelanggan di laptopnya terinstall aplikasi untuk vektor. Nah, sedangkan kalau gambar raster itu di semua handphone, semua laptop juga ada ya, lengkap. Nah, tapi kalau vektor itu tidak semua punya. Jadi jangan gunakan format gambar vektor ini untuk dijadikan bahan review kepada pelanggan. Nah, ini tabel perbandingan antara raster dengan vektor. Bisa tidak gambar raster itu diubah menjadi vektor? Gambar raster diubah menjadi vektor. Bisa, Bill. Ya. Bisa, cuman caranya tidak segampang kalau gambar vektor diubah menjadi raster ya. Ini kebetulan untuk materi minggu depan sebetulnya. Jadi jawabannya bisa, tapi caranya itu dengan cara di tracing. Tracing itu caranya kita membuat sebuah gambar baru, ditelusuri gambarnya sehingga menjadi sebuah gambar vektor gitu, Bill. Nanti untuk jelasnya kita akan praktikum minggu depan untuk membuat perubahan konversi dari gambar raster menjadi gambar vektor dan gambar vektor menjadi gambar raster begitu. Nah, secara ukuran raster itu relatif besar, apalagi kalau gambarnya kita perbesar, maka akan juga semakin besar filenya. Sedangkan vektor itu dari gambarnya kecil sampai nanti gambarnya besar itu tidak akan mengubah dari ukuran file yang ada di komputer kita. Kalau kita bicara masalah sifat, raster itu karena terbentuk dari resolusi pixel, maka kalau resolusi pixelnya semakin besar, maka gambarnya, sifat dari gambar itu juga akan semakin bagus. Kalau pixelnya kecil, gambarnya juga tidak bisa diperbesar, akan pecah tadi itu ya. Nah, kalau vektor ini karena tidak dipengaruhi oleh resolusi, maka mau kecil mau besar tidak masalah gitu. Nah, berikutnya perbedaan dari susunan. Kalau raster itu disusun oleh pixel. Pixel ingat kepanjangannya adalah picture element. Jadi satu buah susunan gambar raster itu disusun dari banyak sekali pixel yang disusun sehingga terbentuklah sebuah gambar. Gitu. Satu pixel itu ada warna red, green dan blue yang nanti saling mengisi. Untuk gambar vektor, susunannya terdiri dari objek geometris, garis, kurva, dan titik, gitu ya. Jadi pembentuknya itu hanya kurva, titik, dan garis saja. Nah, ketika di zoom, ini perbedaan berikutnya ya. Ketika di zoom, gambar raster akan mengalami pecah atau blur, jadi tidak jelas. Ini sering sekali ditemui ya, kalau misalnya pengen kita gambarnya diperbesar, kalau di handphone gitu ya gambarnya akan pecah. Tapi kalau vektor gambarnya tidak berubah. Kita mau sebesar apapun gambarnya tidak akan berubah. Nah, perbedaan dari format gambar nih. Kalau raster ada JPEG yang sering kita temui, terkenal sekali ya kalau JPEG. BMP, ada GIF ini gambar yang bisa bergerak, PNG dan TIFF. Nah, kalau vektor ini format gambarnya ada AI ini yang dihasilkan oleh Adobe Illustrator, terus ada CDR, ini yang dihasilkan oleh CorelDRAW, ada SVG dan EPS. Ini ya, jadi EPS ini bisa dibuka di Illustrator, bisa juga di CorelDRAW. Nah, ini yang paling sering kita temui yaitu kegunaan. Kalau raster itu kegunaannya untuk file foto dan gambar yang banyak warnanya. Jadi file foto yang dihasilkan oleh kamera handphone ini
digunakanlah gambar raster. Kalau untuk gambar vektor kita digunakan untuk membuat desain, ilustrasi, grafis dan logo, atau bisa juga digunakan untuk pembuatan maskot, gitu ya. Nah, anak-anak, materi hari ini bisa dilihat di video referensi yang sudah Bapak buat di depan, bisa dipindai dengan kode batang jika ingin mengunjungi praktis gitu ya. Dan ini adalah daftar pusaka yang Bapak buat, Bapak jadikan rujukan untuk membuat materi ini. Baik anak-anak, dari materi kita hari ini kira-kira siapa nih bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini bisa mungkin dijabarkan biar teman-temannya menyimak. Oke. Dari materi hari ini, format gambar ada 2, raster dan vektor. Vektor untuk ilustrasi, misalnya seperti logo atau desain baju. Sedangkan raster untuk foto, misalnya hasil kamera atau untuk di-post di Instagram. Cukup itu, Pak. Oke ya, terima kasih Renal. Jadi dari materi kita hari ini ya, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Bapak ulang ya, Bapak refleksikan lagi materi kita hari ini, kita refleksikan. Jadi yang pertama, format gambar itu ada 2, format gambar raster dan format gambar vektor. Format gambar raster ini unsur penyusunnya adalah pixel. Ya, satu pixel itu terdiri dari satuan warna yaitu red, green dan blue, saling mengisi. Kalau pengen warnanya merah semua berarti rednya 100%, green dan blue-nya 0 gitu ya. Nah, sedangkan kalau vektor unsur penyusunnya adalah titik, garis, dan kurva. Nah, kalau gambar raster itu diperbesar akan pecah, sedangkan vektor tidak. Nah, Bapak juga bisa dapat simpulkan untuk gambar vektor ini, betul tadi Renal, digunakan untuk membuat ilustrasi, terus digunakan juga untuk membuat desain, layout, bisa. Sedangkan untuk gambar raster ini kita gunakan lebih dominan untuk pembuatan foto, pengeditan foto, seperti itu. Anak-anak, Bapak juga ini akan mengajak anak semua untuk kita ke LMS. Akan Bapak tampilkan dulu LMS kita. Ya, di LMS Bapak sudah di Google, di Microsoft Teams Bapak sudah upload materi kemarin, mungkin juga ada yang sudah baca ya. Ini ada modul bentuk PDF nih, ebook, ada media ajar, ada bahan ajar, dan ada beberapa materi PowerPoint yang bisa anak-anak pelajari, anak simak gitu ya. Nah, bagian penting berikutnya Bapak sudah membuat ini lembar kerja peserta didik. Nah, ini lembar kerja peserta didik yang bisa anak-anak kerjakan. Ini ya, cara mengerjakannya adalah yang pertama silakan dibaca dulu penguatan materi yang ada di halaman depan. Nanti jangan lupa diisi nama, kelas, dan nomor absen. Terus alat yang disiapkan. Alat yang disiapkan yang pertama itu komputer atau smartphone boleh, terus ada internet, Microsoft Teams-nya jangan lupa untuk mengerjakan ini, terus Microsoft PowerPoint dan WhatsApp untuk membuat kelompok atau grup. Terus cara pembuatan tugas ini yang pertama, anak-anak silakan buat kelompoknya, satu kelompok 5 anak. Pembagian tugasnya harus jelas ya. Jadi satu anak mengerjakan satu soal dan seterusnya sampai nanti dapat kebagian tugas semua. Untuk pembuatan nama kelompok ini ada aturannya biar tidak repot ya. Tugas format gambar garis bawah underscore nama ketua kelompok. Jadi Bapak akan hafalin
nama ketua kelompoknya siapa. Terus yang kedua, silakan anak-anak berdiskusi tentang materi soal yang ada di bawah ini di halaman berikutnya. Silakan. Terus setelah mengerjakan hasil diskusi yang dituliskan di halaman berikut di bawah, nanti kita akan paparkan atau kita akan presentasikan ya. Silakan dipilih salah satu temannya yang akan mempresentasikan nanti. Nah, untuk materi bahannya tadi yang sudah Bapak upload di LMS di Microsoft Teams-nya. Nah, ini soalnya ada 5 anak-anak. Yang pertama tentang format gambar raster dan vektor, aspeknya apa saja, dari cara terbentuk, dari ekstensi format gambarnya, kelebihannya apa saja, kekurangannya apa saja, dan contoh hasil penggunaan di sekitar Anda. Misalnya gambar vektor itu untuk apa, raster itu untuk apa. Rubriknya untuk penilaian Bapak akan menilai dari persiapan, dari absen. Nah, tadi ini ada yang telat-telat datang tadi. Online tepat waktu itu 4. Terlambat itu 3. Nggak nyalain kamera nih, nilainya cuma 2 nih. Nah, tadi ada yang live meeting juga kan, Rizky Ramdhani tadi ya, live meeting ya, dapat nilainya 1. Kalau yang nggak ikut nilainya 0. Nah, untuk proses kerja, nanti proses kerjanya akan Bapak pantau di kelompok WA-nya, nanti Bapak ikut di grup WA ya. Nah, kalau dikerjakan sesuai perintah itu 4. Kalau tidak dikerjakan itu nilainya 0. Nah, nanti dari hasilnya juga akan Bapak nilai, yaitu kalau kita lihat memuaskan, jawabannya lengkap begitu, nilainya maksimal 4. Kalau kurang 1, cukup 2, baik 3. Tidak mengerjakan, ya nilainya 0. Sikap kerja nih, kira-kira menyelesaikan tugasnya mandiri enggak? Kalau misalnya dibantu sama kawannya, Bapak kurangin nilainya jadi 3. Kalau menyelesaikannya tapi nanya ke Bapak nih, Bapak yang bantuin, nilainya 2. Kalau dikerjakan anggota lain, misalnya ngerecokin anggota tetangga yang bukan anggotanya sendiri, nilainya 1. Kalau tidak dikerjakan nilainya 0. Waktu nih, kan kita ngumpulin tugasnya, nanti kita presentasi di pertemuan berikutnya ya. Jadi ada waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau diselesaikan cepat waktu, cepat ya, jadi belum selesai, belum sampai minggu depan udah beres, biasanya besok udah beres ya, nilainya 4. Bagus ya, berarti cepat gitu ya. Tugas selesai tepat waktu, misalnya dikumpulin pas mau presentasi tuh, nilainya 3 saja. Kalau ngumpulinnya terlambat, ya pas presentasi baru mau ngumpulin, berarti kan telat tuh, nilainya 2. Kalau tugasnya tidak selesai tapi ngerjain, ya cukup 1 saja. Nah, kalau tidak dikerjakan nilainya 0. Oke, ini skor maksimalnya 20, nanti dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Itu ya, ini cara mengerjakan tugas-tugasnya. Jelas ya anak-anak ya? Ada pertanyaan untuk tugas? Jelas. Oke. Oke, baik. Baik, anak-anak, untuk materi minggu depan itu kita akan berbicara tentang perangkat lunak, gambar vektor, dan gambar raster. Jadi silakan mulai dipelajari, mulai habis materi ini, perangkat lunak apa saja yang kita gunakan untuk di pengeditan gambar vektor dan gambar raster. Jadi setelah pembelajaran kita tatap maya ini, nanti langsung masuk ke Microsoft Teams-nya ya, jangan ditunda-tunda lagi, langsung kerjain tugasnya, kita diskusi lagi di sana. Kita mengerjakan tugas bersama-sama. Oke, baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup materi hari ini ya. Silakan kita pimpin doa penutup. Silakan Alvin dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bill, di mute dulu Bill. Ya, silakan Alvin untuk dipimpin temannya berdoa agar kegiatan kita yang kita lakukan tadi bisa bermanfaat. Silakan dipimpin. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih Vin atas pimpin doanya.
Baik anak-anak, sampai jumpa lagi di Microsoft Teams-nya ya. Kita ketemu lagi di sana untuk pembelajaran asinkron kita. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan. Kalau misalnya keluar, jangan lupa pakai masker. Salam untuk keluarga di rumah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.